kita banyak belajar, membaca tentang bagaimana cara menarik rezeki di buku The Secret atau magnet, itu banyak. Tetapi kita di Bali ini harus melakukan secara skala dan niskala. Nah, itu dia yang menarik. Nah, inilah kelebihan di Laksmi Puja. Kita memang skala dan niskala. Baik, jadi apa sih yang dilakukan di Laksmi Puja sebentar ya? Ya. Setelah paripurna. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan yang baru saja bergabung bersama kami di sini. Anda tengah rezeki lebih banyak, tentunya dengan cara-cara yang baik, tentu saja. Dan tadi sempat di segmen 2 sudah dipaparkan oleh Pak Made Swambara bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau ingin rezeki kita baik. Banyak ya tadi ya, mulai dengan menghormati 11 sampai 11. Jadi termasuk diantaranya adalah yang lebih penting itu adalah menghormati orang tua, kemudian pasangan, kemudian mulai berpikir positif dan segala macam. Kesannya memang gampang sekali kalau kita dengarkan, cuma menghormati orang tua, kalau cuma berkata, tapi kalau dilaksanakan ya ampun, kayaknya susah bener gitu. Apalagi kalau misalnya kita lakukan tuh godaannya banyak ya, tiba-tiba ada yang mancing ngajak berantem gitu. Tapi mungkin Pak Made Swambara dan juga Pak Kade Aribowo mungkin akan bisa ngasih kita informasi juga apa yang dilakukan di Laksmi Puja ini. Yang terpenting yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain itu ilmu ini kan bisa didapatkan di buku-buku, banyak buku seperti di bidang The Secret atau magnet yang lainnya. Tetapi sebagai kita warga Bali itu yang yakin dengan skala ini yang kita lakukan. Bagaimana secara skalanya kita yang melakukan usaha, kemudian secara niskalanya itu ada berkat atau ada karunia dari Tuhan. Nah, juga yang tak kalah pentingnya yang ini bukan teori ini gampang sekali, kita bicara gampang, tapi pelaksanaan ini biasanya kita lakukan proses selama 5 jam. Itu kebetulan tanggal 31 ini, hari Minggu ini kita akan mengadakan proses ini. Di mana? Di Ambarasam. Ingat, tanggal 15 hari Minggu jam 3 mulai sampai jam 7 malam. Tanggal 31 Mei itu kita adakan di Ambarasam. Siapa saja yang boleh datang di nanti? Siapa saja, karena kita yang namanya Laksmi Puja ini kita tujukan kepada mereka yang sudah di level Gerahasta. Mereka yang sudah suami istri dan sudah tentunya gitu ya berumah tangga, tentunya kebutuhan uang lebih banyak. Tapi tidak melarang untuk yang muda-muda macam kita-kita ini kan? Ya, masih muda ya. Artinya mereka yang ingin mendapatkan pendapatan lebih. Walaupun sudah ada penghasilan, kan banyak orang yang megai kayak lapis ya, megai itu mendapatkan penghasilan. Tetapi sekarang bagaimana kita mendapatkan pendapatan? Tapi tidak serta-merta juga ya, nanti biar nggak salah mikir gitu, salah persepsi gitu. Buat setelah ikut Laksmi Puja langsung kaya gitu. Di antara sekian banyak orang hanya 3 orang yang gagal. Dan namanya kita bisa sebutkan. Pertama namanya, kalau dia bernama Iwayan ragu-ragu. Baiklah. Imade tidak yakin dan Inyoman putus asa. Nggak dapat apa. Jadi tiga makhluk ini sudah pasti gagal ya? Sudah pasti gagal. Kalau punya watak seperti itu, jangan ikut. Jangan buang-buang waktu gitu ya. Karena ini butuh niat dan keseriusan ya. Betul. Jadi konsistensinya juga penting gitu bahwa memang. Dan juga setelah workshop itu kita harus melakukan suatu proses selama 11 hari ke depan. Jadi di pertama kali melakukan Laksmi Puja di workshop itu apa yang diberikan? Yang terpenting adalah yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain, itu adalah pembukaan God Spot. Apa itu God Spot? God Spot itu adalah ada satu titik di dalam otak manusia. Ini harus dibuka. Dengan terbukanya ini, sang atma yang ada di dalam diri kita, Tuhan kecil, bisa connect dengan Tuhan besar. Begitu connect, doa-doa kita cepat didengar dan cepat terkabulkan. Dan itu dilakukan di Ambarasam ya? Ya, dan juga akan ada opening the heart, membuka hati. Hati kita akan dipenuhi dengan cinta kasih. Dengan modal cinta kasih ini, kita akan bisa mencintai diri kita, menyayangi diri kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, penting itu. Karena nggak bisa cinta orang kalau kita nggak bisa. Setelah mencintai, mengasihi, akan ada keharmonisan. Sesungguhnya, keharmonisan inilah magnet rezeki. Jadi jangan salah sangka, jangan sampai dipikir bahwa ternyata ada cara-cara yang aneh gitu. Tidak, itu hanya trik atau cara untuk membuat kita harmonis, hubungan kita harmonis dengan semua hal di sekeliling kita, kurang lebih seperti itu. Karena kalau sudah harmonis, melakukan pekerjaan dengan senang hati gitu misalnya, melakukan sesuatu dengan bahagia, tentunya hasil kita baik. Maksimal, hasil baik ya.
Kalau misalnya otomatis karya baik ya dibayar mahal. baiklah. Saya pindah dulu ya ke Silakan. Pak Kade Rimbawo. Ini salah satu peserta Laksmi Puja yang udah berapa lama ikutnya Pak Kade? Dari 2014. Dari 2014. Ya, 2014. Apa sih yang mendorong Pak Kade Arimbawo untuk ikut Laksmi Puja? Kita berawal dari rekan, ada dari Sukawati datang ke rumah, kebetul dia berbicara tentang penghasilan gini, kebetul saya juga pernah ikut yang namanya Laksmi Puja itu dia. Apa Laksmi Puja itu? Itu saya menanya sama dia tidak bisa menerangkannya. Bukannya dia nggak bisa, tetapi tidak mau karena bukan tempatnya di sini. Dia mengajak saya sana, lalu saya masih bengong di sana. Gimana sih caranya? Katanya bisa memperlancar rezeki. Ternyata setelah saya ikuti, caranya sangat sederhana sekali. Seperti yang disampaikan Ya, tadi. ternyata Laksmi Puja itu yaitu cara mudah, cara cepat untuk mendapatkan rezeki atau mengalirkan rezeki ke keluarga kita. Dengan cara yang disebutkan tadi, yaitu kita sebagai anak menghormati ibu, ayah, atau orang tua kita. Orang tua kita yaitu mencintai kita. Begitu juga pasangan sebaliknya, istri mencintai suami, suami mencintai istri. Sehingga terbentuklah keharmonisan rumah tangga. Persis yang dikatakan tadi. Itu yang saya dapatkan. Bahkan selama ini terus terang, saya apalagi berbicara publik, kita tidak mengada-ngada, memang benar apa adanya. Setelah saya melakoninya, ada yang saya ingat, kata-kata dari Pak Kade, tolong, apa yang Anda inginkan, itulah dikatakan dalam doa. Tetapi harus ada yang target, istilahnya. Tetapi harus realistis. Nggak mungkin kita mempunyai usaha kecil, menanam pepaya. Kita pingin penghasilan 1 bulan 1 miliar. Apakah mungkin? Nggak mungkin. Nggak Apalagi mungkin, yang Pak. upaya mintanya tuh panennya pagi gitu ya. Tidak akan mungkin hal itu Jadi yang terjadi. realistis saja. Yang realistis, sehingga saya memiliki impian sekian kilo. Kebetulan saya sendiri lupa saya katakan, yaitu saya seorang pengrajin perak, mempunyai usaha kecil-kecil di rumah, buka toko. Setelah saya mengikut yang namanya Laksmi Puja, ternyata bisnis yang sendiri mulai meningkat. Memang awalnya dari 18 tahun yang lalu saya memiliki bisnis jual beli perak, souvenir, aksesoris perak, sudah berjalan cukup lancar. Tetapi semenjak ikut Laksmi Puja lebih berjalan lancar. Itulah yang dapati dengan terbukti, yaitu 20 berapa itu? Tanggalnya saya lupa, waktu kita mulai yaitu 2014. Saya berdoa supaya saya memiliki stok sekian kilogram. Yang tentunya yang Ya, berkaitan dengan puluhan kilogram karena saya yakin kalau saya melakukan ini pasti akan mendapatkannya secara tulus dan ikhlas. Ternyata sekian hari saya jalankan, memang benar sekali terjadi. Sekian minggunya saya banyak didatang oleh customer, yaitu lokal juga mancanegara. Itu membuktikan bahwa doa-doa saya mulai terjawab oleh Ibu Laksmi gitu, atau Dewi Laksmi. Ternyata dalam sebulan saya mengecek stok perak saya, ternyata sesuai dengan permohonan saya. Itulah yang sangat syukur sekali saya menjalankannya, namanya Laksmi Puja. Jadi sebenarnya tidak, selama mengikuti Laksmi Puja tidak ada hal-hal aneh gitu ya. Nggak ada. Itu semua murni berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diajarkan yang positif, tidak ada yang Semacam yang tadi dibilang sama Pak Made Sombare yang Nggak 11 ada. itu tadi ya, Ya. yang menghormati orang tua. Ya. Itu juga akhirnya hubungan di keluarga juga harmonis gitu. Ya, jauh lebih harmonis. Terus terang kalau saya sendiri watak saya agak keras dikit. Saya jarang sekali memperhatikan tentang orang tua saya, masa bodoh, cuek sekali saya. Tetapi semenjak saya sempat datang ke tempatnya beliau, yaitu yang dinamakan Ambar Asram, tepatnya di Nyukuning, Mas Ubud. Di sanalah saya diberikan bagaimana sih caranya kita supaya bisa membina rumah tangga yang lebih baik daripada yang sekarang. Saya juga bercurhat kepada beliau sama Pak Kade, terima kasih. Semenjak itu saya mulai membenahi keluarga saya. Wah, saya jadi bongong sendiri. Ternyata Ternyata ya
hasilnya seperti sekarang gitu. sekarang itu yang kita Jadi dapat nikmat. sekedar informasi aja, saya baru pertama kali nih kenal sama Pak Kade Arimbawo tadi Ya. datang menghampiri saya di pintu ya. Ya, Nggak kenal sebelumnya, Iya. tapi wajahnya terasa akrab gitu ya, senyumnya baik. Mungkin itu efek dari, barangkali kalau misalnya memang pikiran kita dijaga untuk selalu positif, semua akan mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya semuanya kembali kepada kita ya Pak Anies Mambare ya. Mungkin kita kembali saat lagi ya dengan interaktif ya. Pemirsa jangan kemana-mana.